Suamiku om-om tentara. Bab. Namun, Nikita malah tidak kelihatan sedang terluka. La naik ke atas sofa dengan wajah pucat dan ketakutan, tetapi semuanya aman. Niki, kamu kenapa? Tanya Firza. Nikita menelan ludahnya sendiri dengan susah payah. Ada. Firza mengernyit. Ada apa? Ada kecoa, Bang. Hi. Gede banget, Neri. Nikita menunjuk-nunjuk ke sudut ruang tamu. Di sana ada hiasan guci besar yang ada bunga artifisialnya. Beberapa bagian tangkai bunganya kotor bersarang laba-laba karena Firza meninggalkan rumah dinas lumayan lama kemarin, dan di bawah guci bunga itu ada kecoa yang berkeliaran, mungkin 3 atau 4 ekor, dan juga beberapa ekor lagi sudah mati dengan tubuh terbalik. Firza menatap area itu dan terkekeh. Oh, abang bahkan gak sadar ada kecoa matinya juga, ucap Firza dengan santainya. Nikita sudah merinding sebadan-badan. Bang, tolongin. Buang kecoanya. Firza geleng-geleng kepala. Abang kira kamu kenapa? 38. Ya ini, kan kenapa-kenapa, Bang. Sahut Nikita tidak terima. Nanti kalau kecoanya yang hidup ngegigit bisa kena penyakit. Iya, abang ngerti. Mending kamu turun dulu dari sofa, Nick. Nikita akhirnya menurut dan turun dari sofa, tetapi perempuan itu masih tampak merinding. Ia terus memandangi area yang dikerumuni oleh kecoa itu. Biar abang bersihin rumahnya karena udah berhari-hari juga ditinggal. Kamu mending pulang deh. Atau, kamu mau bantuin bersih-bersih kecoa itu? Nikita langsung menggeleng kencang. Enggak, serunya kesal. Ya udah, Niki pulang dulu bang. Nikita langsung menelipir keluar rumah dan pergi karena terlalu geli dengan kecoa. Setelah Nikita pergi, Firza segera bersiap-siap untuk membersihkan rumah. Ia sendiri agak tidak menyangka kalau rumahnya sudah disenangi kecoa karena ditinggal beberapa hari. Pantas saja saat ia masuk pertama tadi aroma kurang sedap langsung menguar. Sementara itu di kamar rumahnya, Zaida masih memegangi ponselnya dengan ekspresi khawatir. Zaida belum selesai berbicara dengan Firza tadi, tetapi mendadak terdengar suara teriakan. Abang, itu tadi yang teriak. Suara perempuan, kan? Gumam Zaida. La menghela napas panjang. Baru saja suasana hatinya membaik karena sudah bicara dari hati ke hati dengan Firza, tetapi sekarang Zaida kembali gelisah. Mas Firza pulang ke rumah dinasnya, kan? Kok ada suara perempuan? Dia siapa ya? Zaida menggigit bibirnya. Hatinya mulai bertanya-tanya mengenai siapa perempuan yang berteriak dan memanggil Firza dengan sebutan, Abang, tadi. Belum lagi, Firza juga langsung mematikan panggilannya tanpa pamit kepada Zaida terlebih dahulu. 39. Hingga malam menjelang, Zaida masih terus kepikiran dengan apa yang ia dengar di telepon tadi. Suara perempuan yang memanggil Firza dengan sebutan abang. Zaida bertanya-tanya siapa sebenarnya perempuan itu dan apa hubungannya dengan Firza. Tadi petang menjelang maghrib, Zaida mencoba menghubungi Firza lagi, tetapi hasilnya nihil. Firza tidak menerima panggilannya. Setelah makan malam, Zaida membantu uminya mencuci piring. Sementara itu, abahnya duduk di ruang tengah sambil membaca kitab tafsir. Kondisi abah Zaida sudah semakin membaik saat ini. Setidaknya, setelah Zaida menikah dengan Firza, entah mengapa aura di wajah abah dan uminya menjadi lebih cerah ketimbang sebelumnya ketika mereka bermasalah dengan Dirga. Zaida menghela napas panjang saat mencuci piring. Isi kepalanya mengawang kemana-mana. Ia berusaha menenangkan diri, tetapi nyatanya sulit. Umi yang sedang mengelap alat-alat makan yang sudah dicuci mengernyit melihat Zaida seperti itu, jadi beliau memberanikan diri untuk bertanya. Zaida,
Zaida masih membisu. Zaida. Saking tenggelamnya dalam pikiran sendiri, Zaida sampai tidak dengar panggilan uminya. Padahal, uminya berdiri di sampingnya. Zaida. Zaida tersadar. Astagfirullah. Hampir saja. Saking kagetnya, Zaida Nidirga menjatuhkan piring yang sedang ia cuci. Untung saja jemarinya masih sigap menahan piring itu. Ya Allah, Rum, hati-hati. Umi jadi ikut terkejut juga. Maaf, Umi. Umi geleng-geleng kepala. Zaida, kamu sebenarnya kenapa toh? Lagi banyak pikiran. Zaida menggeleng. Zaida nggak apa-apa kok, Mi. Umi menyipitkan kelopak matanya dan menatap Zaida dengan pandangan skeptis. Jangan bohong sama Umi, Zaida, dari pas makan malam tadi, kamu kelihatan banget lagi mikirin sesuatu. Ada apa sih? Kalau memang ada masalah, coba bicara sama Umi, barangkali Umi bisa bantu. Zaida tersenyum tipis. Zaida beneran baik-baik aja, Umi. Umi menghela napas panjang. Apa soal Nak Firsa? Mendengar nama itu disebut, sekilas Zaida melebarkan kelopak matanya. Zaida tidak langsung menjawab. 40. Pertanyaan Umi, dan hal itu membuat Umi justru semakin curiga. Zaida yang sabar ya. Firsa nggak akan lama kok. Firsa, kan katanya lagi ngurus pindah dinas juga biar bisa dinas di tempat yang nggak jauh dari sini. Doakan saja semoga semuanya lancar. Sebagai pengantin baru, memang berat langsung ditinggal seperti itu, tetapi keadaannya memang seperti ini, jadi saling pengertian saja. Saran Umi, banyak-banyakin komunikasi, sebab pernikahan itu utamanya tentang komunikasi. Kalau kangen ya bilang kangen, kalau ada hal yang dikeluhkan ya dibicarakan. Sebab, kalau kamu menyimpan masalah sendiri, khawatirnya nanti malah jadi salah paham. Zaida mendengarkan nasihat Uminya dengan seksama. Apa yang dikatakan oleh Umi memang benar. Zaida dan Firsa harus memperbanyak komunikasi agar tidak ada kesalahpahaman di antara mereka. Masalah suara perempuan yang ia dengar itu, Zaida sebenarnya juga tidak mau langsung berasumsi liar. Tidak baik suuzon kepada suami sendiri, tetapi kembali lagi, Zaida hanya manusia biasa. Setelah beberapa kejadian buruk yang menimpa dirinya dan keluarga, serta hubungannya dengan Firsa yang memang masih dalam tahap pendekatan, rasanya sangat wajar jika ia kepikiran. Umi menepuk bahu Zaida. Banyak-banyak berdoa, minta petunjuk sama Allah, dan jangan lupa juga, selalu minta diberi ketenangan batin. Ingat kata-kata Umi, komunikasi. Umi sama Abah juga begitu kok. Nggak ada pernikahan yang isinya bahagia terus, pasti ada saja ujiannya dari sisi manapun, makanya baik suami atau istri harus saling kerjasama. Zaida mengangguk. Makasih, Umi. Sama-sama, Nak. Setelah selesai mencuci piring juga mendengarkan nasihat dari Uminya, Zaida segera ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. La ingin menenangkan diri dengan berzikir. Hanya itu satu-satunya cara untuk memperoleh ketenangan dalam kesendirian. Zaida berharap Allah menghapus keraguan di hatinya, juga memberikan ketenangan batin padanya. Sementara itu, Firsa tidak menerima panggilan Zaida sejak petang tadi karena ia masih sibuk membereskan rumah dinasnya. Ia tidak menyangka kegiatan itu membutuhkan waktu yang lumayan lama. Selesai beres-beres, Firsa membersihkan diri, baru selepas maghrib ia bertemu dengan Pak Danyon. Sampai saat ini, Firsa belum mengecek ponselnya sama sekali. Banyaknya kegiatan yang ia lakukan hari ini membuat Firsa lupa dengan ponselnya sendiri, apalagi Firsa juga membuat ponselnya hanya dalam mode getar. Di rumah Pak Danyon, Firsa langsung disambut oleh beliau. Firsa disuguhi minuman dan juga camilan, lalu mereka mengobrol sedikit.
Pak Danyon sudah mendengar mengenai kematian Amel juga. Bahkan sepertinya seluruh rekan-rekan Firza di kesatuannya sudah tahu mengenai berita duka tersebut. Firza, saya turut berduka cita atas kepergian adik kamu ya. Semoga kamu dan juga keluarga yang lain diberi kesabaran dan ketabahan. Firza mengangguk. Terima kasih, Pak. Lalu, bagaimana mengenai pengajuan pindah dinas saya, Pak? Pak Danyon tersenyum. Keputusan kamu untuk pindah dinas sepertinya memang sudah sangat bulat ya. Firza tersenyum tipis. Awalnya, saya ingin pindah dinas agar bisa dekat dengan adik saya, tetapi sekarang adik saya sudah meninggal. Tapi saya... Pak Danyon mengernyit. Apa ada alasan lain mengapa kamu mau pindah dinas selain karena adik kamu? 41. Paman dan bibi saya masih ada, Pak. Meskipun adik saya sudah meninggal, saya tetap ingin pindah dinas. Beliau berdua ini sudah banyak membantu saya dan adik, jadi sekalian saya ingin dinas di tempat yang dekat dengan mereka supaya kalau ada apa-apa bisa membantu dengan cepat. Firza tidak berbohong. Memang pertimbangan tentang paman dan bibinya juga masuk dalam keinginannya pindah dinas. Namun sebenarnya ada alasan lain. Alasan yang belum bisa Firza katakan. Pak Danyon mangut-mangut mendengarnya. Untuk urusan pengajuan pindah satuan kamu semuanya sudah selesai. Kamu tinggal mengadakan acara tradisi pindah satuan saja. Firza senang mendengarnya. Terima kasih, Pak. Anda sudah banyak membantu saya selama saya bertugas di batalion ini. Pak Danyon tersenyum. Ya sama-sama, semoga kamu bisa bekerja dengan baik di tempat dinas baru nanti. Di tengah perbincangan itu, Nikita yang awalnya ingin ikut menghampiri Firza ke ruang tamu mengurungkan niatnya. Ia melihat Firza sedang berbicara serius dengan kakaknya, jadi Nikita takut mengganggu. Akhirnya, ia hanya menguping dari ruang tengah. Begitu mendengar bahwa Firza benar-benar akan pergi dari batalion ini, hatinya tidak rela. Nikita menutup mulutnya, berusaha menahan isakan-isakan yang lolos dari dasar tenggorokannya. Sungguh, ia sedih sekali sebab sebentar lagi Firza akan meninggalkannya. Malam itu, karena Nikita sudah terlalu sedih, ia urung menemui Firza. Sementara Firza setelah selesai berbincang dengan Pak Danyon, ia langsung kembali ke rumah dinasnya. Firza sudah terlalu lelah hari ini. Baru sampai dari perjalanan jauh langsung membersihkan rumah dinas yang serupa gubuk terbengkalai. Tidak ia sangka hanya ditinggal beberapa hari saja rumah dinasnya itu sudah seperti rumah hantu. Lalu, Firza juga langsung bertemu dengan Pak Danyon untuk menanyakan mengenai proses pindah tugasnya. Begitu pulang kembali ke rumahnya, Firza hanya berwudu kemudian salat Isya. Setelah itu ia langsung saja berbaring di kasurnya kemudian terlelap menuju ke alam mimpi. Esok harinya, Zaida sudah mulai mengajar di pesantren lagi seperti biasa. Pengajian Amel sudah beres, kondisi Abah juga membaik seiring waktu, jadi Zaida sudah bisa lebih leluasa kembali ke kegiatannya yang biasa. Hingga pagi ini, Zaida masih belum mendapatkan kabar apa-apa dari Firza. Ia berkali-kali mengecek ponselnya, dan tidak ada panggilan atau setidaknya pesan dari pria itu. Zaida ingin kembali menghubungi duluan, tetapi ia takut jika Firza sedang sibuk di jam-jam seperti ini. Selama mengajar, Zaida yang pikirannya masih terus mengarah kepada Firza menjadi tidak konsentrasi. Lah kedapatan berkali-kali melamun. Beberapa santriwati yang ada di kelasnya sampai sadar dan bertanya apakah Zaida sakit. Zaidan meminta maaf karena mengajar dengan kurang serius. Setelah itu, Zaida pun berusaha memfokuskan pikirannya hanya pada kelas yang sedang ia ajar saat ini. Ketika jam istirahat berlangsung, Zaida duduk menyendiri sambil memikirkan Firza. Seperti sebuah harapan yang bersambut, tiba-tiba ponsel Zaida bergetar.
Ada panggilan dari Firza. Dengan antusias, Zaida segera menerima panggilan itu. "Halo, Assalamualaikum," sapa Zaida pelan. "Halo, Waalaikumsalam. Zaida, kamu menghubungi saya kemarin ya?" tanya Firza. 42. Iya, Mas. Maaf, apa aku ganggu? Oh enggak. Maaf juga karena saya nggak ngecek HP sama sekali. Kemarin lumayan sibuk. Oh, iya, jawab Zaida sekenanya. Sejujurnya, Zaida merasa hatinya lega tatkala mendengar suara Firza. Isi pikirannya yang carut-marut sejak semalam mendadak seperti membaik. "Kamu, apa kabar?" tanya Firza. Zaida tersenyum mendengar pertanyaan itu. "Baik, Mas. Alhamdulillah." "Oh iya, soal urusan pindah dinas itu, semuanya sudah beres. Lusa, saya sudah melakukan acara tradisi korprapot pindah satuan, jadi mungkin kurang lebih seminggu lagi, saya sudah bisa pindah ke kesatuan baru yang ada di kota tempat tinggal kamu," jelas Firza. Zaida senang mendengarnya. Ini adalah kabar yang baik. "Alhamdulillah kalau semuanya lancar, Mas." Sebenarnya, jika Firza pindah ke batalion di kota yang sama dengan tempat tinggal Zaida, bukan berarti jaraknya benar-benar dekat juga. Masih butuh waktu sekitar 4 hingga 5 jam dari rumah keluarga Zaida untuk sampai ke batalion yang akan menjadi tujuan kepindahan Firza nantinya. Namun, setidaknya mereka berada di kota yang sama, berbeda dengan batalion sekarang di mana dalam perjalanannya, Firza harus menggunakan jalur udara karena memang sangat jauh jaraknya. Tiba-tiba, mereka berdua sama-sama diam, panggilan mendadak hening. Zaida ingin bertanya duluan, tetapi ia juga bingung harus menanyakan apa. Akhirnya, ia pun refleks bertanya secara asal. "Mas Firza apa kabar?" Sekarang, gantian Firza yang tertawa ketika mendengar pertanyaan Zaida tersebut. "Haha, baik. Saya baik. Kamu sendiri apa kabar?" Zaida menyadari kekonyolannya, jadi ia sendiri pun ikut tertawa. Padahal tadi Firza sudah menanyakan kabarnya, sekarang Zaida malah ikut bertanya hal yang sama. Lalu, tiba-tiba Zaida teringat dengan nasihat uminya mengenai komunikasi. Zaida segera tersadar bahwa sumber kegalauannya sejak semalam adalah suara perempuan yang ia dengar dari telepon Firza kemarin. Mas Firza, aku mau tanya. Kemarin itu ada suara Ustazah." Zaida batal meneruskan kalimatnya. Salah seorang santriwatinya mendekat sambil membawa buku catatan. "Iya, ada apa?" tanya Zaida. "Ustazah, saya nggak paham sama tafsir ayat ini maksudnya apa ya? Saya sudah cari referensi tafsir lain di buku perpustakaan, tapi tetap kurang paham." Zaida mengangguk. Sebentar ya. Zaida pun kembali ke panggilan. "Mas Firza, aku tutup dulu panggilannya ya. Ini masih ngajar, Assalamualaikum." "Oh iya, Waalaikumsalam." 43. Di seberang panggilan, Firza mengernyit. Ia mendengar suara santriwati Zaida yang menanyakan tentang pelajaran, tetapi Firza jadi penasaran apa sebenarnya yang hendak dibicarakan oleh Zaida. "Dia mau tanya apa ya?" gumam Firza penasaran. Hari ini, Firza akhirnya melaksanakan acara tradisi untuk pindah kesatuan. Rangkaian acara berjalan lancar, dan Firza akhirnya benar-benar sudah resmi bisa pindah kesatuan. Setelah melaksanakan acara tersebut, Firza segera mengepak semua barang-barangnya. Ia juga membersihkan rumah dinasnya lagi sebelum ditinggalkan. Cukup lama Firza mengurus masalah barang-barangnya, padahal barangnya sendiri bisa dibilang tidak terlalu banyak karena ia seorang lajang. Firza baru benar-benar selesai ketika petang. Malamnya selepas maghrib,
Firza sedang duduk-duduk santai di ruang tamu sambil mengecek daftar catatan untuk segala sesuatu yang harus ia siapkan sebelum berangkat ke kesatuan barunya. Jangan sampai ada yang kelupaan sebab jika hendak mengambil lagi, jaraknya terlalu jauh dan pastinya memakan biaya yang lumayan. Tiba-tiba, Nikita datang berkunjung. "Bang Firza." Firza berdiri dan ke depan rumah. "Niki, ada apa? Abang udah mau berangkat ya?" Firza mengangguk. "Iya, jadwal penerbangannya besok sore." Nikita menghela napas panjang. "Yah, gak akan bisa ketemu sama abang lagi deh." Firza hanya tersenyum tipis. "Kamu ada perlu apa kemari?" "Bang, sebagai tanda perpisahan, bisa nggak malam ini kita jalan-jalan? Temenin Niki keliling-keliling gitu. Kan abang berangkatnya masih besok sore." Firza mengernyit. "Tapi, please, bang, sekali ini aja. Anggap aja ini sebagai kenang-kenangan terakhir." Firza geleng-geleng kepala. "Kamu bicara begitu seolah kita nggak akan pernah ketemu lagi. Abang, kan masih di Indonesia juga." Nikita mengerucutkan bibirnya. "Ya tapi, kan tempat dinas baru abang jauh banget. Belum tentu aku bisa ke sana, dan abang juga kayaknya nggak akan berkunjung ke sini lagi. Mau ya, bang? Please, please, please." Firza mengembuskan napas panjang. "Kamu sudah izin, kan?" Nikita mengangguk dengan antusias. "Sudah dong." Akhirnya, mau tidak mau Firza pun menyanggupi permintaan tersebut. "Ya sudah." Nikita seketika tersenyum puas.